Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Audina. Di sini akan saya menjelaskan tentang project Pacman Super Cashier yang telah saya lakukan. Yang pertama, latar belakang masalahnya adalah seorang pemilik supermarket ingin membuat sistem kasir self service agar customer dapat melakukan penambahan item secara mandiri. Kemudian objektifnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kemudian program flow-nya di kasir, customer akan membuat transaksi baru yang dimana nanti akan dapat menambahkan item dengan function add item dan mengedit item dengan update item name, update item quantity, update item price dengan item yang sudah ditentukan. Kemudian customer juga dapat melakukan delete item atau menghapus satu item atau melakukan penghapusan seluruh item dengan reset transaction. Kemudian customer juga dapat memeriksa apakah order yang telah diinput benar atau tidak dengan function check order. Setelah diperiksa, customer dapat melakukan check out dan akan menerima total belanja dan kemudian data belanja akan dimasukkan ke database dengan function insert to table. Berikut sintaksnya. Yang pertama, mengimport libraries yang dibutuhkan, kemudian membuat kelas baru bernama transaction dan melakukan inisialisasi dan mendefinisikan item dalam self yaitu dictionary kosong. Kemudian melakukan pendefinisian function add item dengan parameter nama item, quantity item, dan harga item, dimana nanti akan masukkan menjadi dictionary dengan key bernama nama item dan akan memunculkan pesan seperti ini: item dengan nama item berhasil ditambahkan dan item yang dibeli adalah kumpulan item yang sudah dimasukkan ke dalam dictionary. Kemudian ini berikut function update item name, yaitu nama dengan parameter nama item lama dan nama item baru. Kemudian setelah ini akan memunculkan pesan seperti berikut. Kemudian juga akan dapat dilakukan pengubahan quantity item. Seperti berikut dengan parameter nama item dan quantity item baru. Jadi value yang pertama atau indeks ke 0 akan diubah dengan angka yang dimasukkan di sini gitu. Nanti akan memunculkan pesan jumlah item telah berhasil diubah. Kalau gagal berarti item tidak ditemukan karena mungkin ada salah input. Kemudian sama seperti sebelumnya, tapi ini harga, jadi indeks ke 1 yang akan diubah dengan harga item baru. Selanjutnya penghapusan satu item, yaitu parameternya nama item. Kemudian nama itemnya akan di pop atau dikeluarkan dari dictionary sehingga akan memunculkan pesan item telah dihapus dan kemudian akan print kumpulan item yang masih ada. Kalau gagal berarti item tidak ditemukan. Kemudian dapat juga dilakukan penghapusan seluruh transaksi atau seluruh item dengan clear dan akan memunculkan pesan semua item berhasil dihapus. Kemudian terdapat function check order seperti berikut. Jadi kalau di sini tuh dicek apakah integer gitu. Kalau salah berarti nanti errornya akan bernilai lebih dari 0. Nanti kalau errornya nilai lebih dari 0, bahkan membuat print terdapat kesalahan input data. Kalau enggak berarti pemesanan sudah benar dan akan memasukkan data ke tabel dan akan memunculkan tabel kumpulan pesanan dengan kolom seperti berikut. Kemudian ini function checkout. Ya, seperti berikut. Ini kalau yang ini adalah ini sama seperti sebelumnya. Kalau ini adalah penjelasan branching untuk penentuan diskon untuk tiap tipe itemnya. Kalau diskon lebih dari 0 nanti harga diskon sama dengan ini, dan kalau enggak berarti sama aja, enggak ada.
kemudian akan dimasukkan ke dalam items for upload, data-data yang akan dimasukkan ke table, dan terakhir akan membuat print seperti ini. Dan data ini akan dimasukkan ke tabel dengan line yang ini. Kemudian di function ini akan dilakukan pembuatan table, kemudian insert dengan value-value yang sudah tadi dimasukkan sebelumnya, lalu kemudian connectionnya akan di close. Ini kok error ya, mungkin bisa saya jelasin di sini. Nih, yang pertama bisa import modul karena kebetulan file .py-nya saya namakan modul. Kemudian membuat masukkan transaction dalam variabel, kemudian masukkan item, nama item, quantity dan harganya masing-masing. Kemudian akan di keluar output seperti ini. Kemudian dimasukkan mencoba dengan update item name. Ayam goreng diubah menjadi apel Fuji. Nih, nama item berhasil diubah. Kemudian quantity item gayung mandi juga diubah menjadi 100, juga berhasil diubah. Kemudian mencoba update item gayung, tapi karena gayung tidak ada di sini, maka gagal, item gayung tidak ditemukan. Kemudian ini juga ada pengubahan harga, lalu keluar apel Fuji berhasil diubah. Dapat dilihat di sini apel Fuji yang merupakan hasil pengubahan nama dapat digunakan sebagai parameter sebagai nama item. Terus kemudian dapat dilakukan penghapusan item pasta gigi. Item pasta gigi telah dihapus dan keluar kumpulan itemnya. Kemudian ada penghapusan seluruh item dan penambahan item baru lagi. Kemudian dicek ternyata terdapat kesalahan input data, yaitu di sini di panci air untuk kuantitinya merupakan 7 dengan merupakan string. Maka kemudian diubah item kuantitinya panci air menjadi 7 dengan integer. Kemudian ketika dicek order sudah betul. Jadi pemesanan sudah benar dan muncul tabel seperti berikut. Kemudian karena sudah cek order benar, dapat dilakukan check out dan keluar seperti ini. Kesimpulan dari saya untuk saat ini, modul ini sudah bekerja, namun dapat diperbaiki lagi. Jika saya memiliki waktu lebih, saya akan menambahkan banyak anotasi atau docstring juga agar mempermudah untuk mengerti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.